Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin, saya Adi Pamukas, tim teknik dari Dapodi Kota Palembang sekaligus admin SIM PKB Kota Palembang. Dalam hal ini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait data SIM PKB yang terjadi di Kota Palembang terkait isu-isu yang berkembang di ranah guru juga tenaga pendidikan. Saya ingin menjelaskan secara umum tentang SIM PKB agar tidak terjadi simpang siur, salah tafsir, dan salah pengertian. Pertama, guru yang terdata di SIM PKB itu minimal 2 tahun. Jadi Bapak Ibu minimal 2 tahun terdata di Dapodik dan terdata sebagai guru. Jadi SIM PKB itu teruntuk bagi guru yang terdata di Dapodik minimal 2 tahun. Kedua, data pribadi pada SIM PKB atau SIM pengembangan kompetensi berkelanjutan harap diisi dengan lengkap seperti email, nomor telepon aktif, foto pribadi, tempat tugas, dan mata pelajaran yang diampu. Itu bagi guru mapel. Bagi guru SD, itu terjadi pengklasifikasian antara guru kelas atas dan kelas bawah. Nah, ini harus dipahami oleh Bapak Ibu guru SD. Jadi kelas atas itu kelas 4, 5, 6, dan kelas bawah itu kelas 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu guru harus bisa mengklasifikasikan Bapak Ibu guru bertugas di kelas mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, data pada SIM PKB itu berdasarkan data dari Dapodik yang telah disinkronkan. Ini perlu saya ulangi. Data SIM PKB itu berdasarkan data Dapodik yang telah disinkronkan oleh operator sekolah. Jadi kalaupun sudah terjadi perubahan data tapi data Dapodik tidak disinkron, itu tidak bisa. Itu Bapak Ibu ya. Keempat, perbaikan pada data SIM PKB hanya bisa dilakukan pada Dapodik sekolah. Ini saya ulangi. Perbaikan data pada SIM PKB hanya bisa dilakukan pada Dapodik sekolah dan telah melakukan sinkron. Jadi apabila data Bapak Ibu yang dilihat di SIM PKB itu tidak berubah, segera lakukan perubahan di SIM PKB. Tidak bisa melakukan di SIM PKB. Jadi di Dapodik sekolah. Jadi terintegrasi dengan Dapodik. Kelima, Dinas Pendidikan, nah ini perlu Bapak Ibu resapi dan perlu diperhatikan, Dinas Pendidikan tidak bisa melakukan perubahan data guru secara pribadi dalam segi dan bentuk apapun. Jadi data Bapak Ibu pada SIM PKB itu dinas tidak bisa merubah kecuali Bapak Ibu sendiri. Itu perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi Bapak Ibu yang memiliki data pada SIM PKB itu harus berkoordinasi dengan pihak sekolah, dalam hal ini operator sekolah, untuk melakukan perubahan data. Jadi perlu saya ulangi lagi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota tidak bisa melakukan perubahan data pribadi guru dalam segi dan bentuk apapun. Semua kembali ke Dapodik sekolah. Itu harus Bapak Ibu perhatikan. Keenam, bagi guru pindahan atau mutasi dari luar kota, pastikan data Bapak Ibu telah dimutasikan oleh komunitas guru terdahulu. Mungkin ketua KKG, ketua MGMP, ataupun ketua MKKS telah dimutasikan oleh ketua komunitas di tempat yang lama. Baru nanti Bapak Ibu bisa masuk ke komunitas di Kota Palembang. Ketujuh, bagi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah wajib terdata di MKKS dan K3S. Ini terkait untuk sekolah penggerak. Jadi bagi Bapak Ibu kepala sekolah wajib terdata di MKKS dan K3S. Selanjutnya, bagi komunitas yang masa aktif atau masa baktinya telah usai, ketua komunitasnya telah pensiun atau telah meninggal, silakan melakukan rapat internal untuk memilih kepengurusan yang baru. Setelah itu dibuatkan SK penetapan dari kepala dinas, lalu diberikan ke admin atau ke dinas pendidikan untuk bisa diupload agar kepengurusan yang baru bisa segera disahkan. Jadi bagi kepengurusan yang lama telah aktif, telah nonaktif atau ketuanya pensiun atau wafat, segera melakukan pemilihan ketua baru untuk segera SK-nya disahkan oleh kepala dinas agar bisa diupload oleh admin SIM PKB. Untuk hal-hal teknis yang telah terdapat di fitur portal GTK seperti sekolah penggerak, guru penggerak, PPG, dan lain-lain,
akan dijelaskan lebih lanjut sesuai kompetensi dan tupoksi masing-masing bidang. Nanti mungkin ada video tambahan selanjutnya untuk Bapak Ibu tentang penjelasan-penjelasan tersebut. Mungkin demikian penjelasan dari saya, bisa Bapak Ibu pahami agar tidak terjadi simpang siur dan salah paham antara sekolah dan pihak komunitas. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.